Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganisa Nur Fauzan dengan NPM 235009022 dari kelas A mata kuliah Pembangunan Pertanian. Saya di sini akan menjelaskan tentang komoditas umbi gadung. Nah, dari jurnal yang diambil yang berjudul itu yaitu Inovasi Produk Gacok ataupun Gadung Coklat, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Seminar Salit. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang risk factor-nya yang pertama, yaitu pada risk factor ini tuh saya menggambarkan berbagai permasalahan utama yang terjadi pada rantai sistem komoditas gadung di Desa Seminar Salit. Nah, setiap aktor yang terlibatnya itu ada petani, konsumen, penyuluh, pemerintah, lembaga keuangan, dan tengkulak, yang dimana memiliki hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi keberjalanan sistem. Nah, yang pertama ini ada petani. Petani ini tuh menghadapi kesulitan menjual hasil gadung karena konsumen ini tuh takut terhadap racun alami pada gadung. Nah, yang dimana menyebabkan munculnya ketidakpercayaan konsumen terhadap produk petani. Konsumen pun ragu terhadap apakah gadung ini telah diolah dengan teknik yang aman ataupun tidak. Lalu selanjutnya ada dari pihak penyuluh. Terdapat kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai teknik pengolahan aman gadung. Nah, penyuluh ini juga belum memberikan program yang intensif sehingga petani kesulitan dalam meningkatkan kualitas produksinya. Kemudian hubungannya dengan pemerintah juga ini ada menunjukkan beberapa masalah, yaitu pemerintah kurang memperhatikan budidaya komunitas gadung serta minimnya program pengembangan atau promosi komoditas ini. Pemerintah pun kurang mengenalkan gadung sebagai komoditas potensial kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada dari lembaga keuangan yang dimana petani mengalami kesulitan mengakses modal untuk mengembangkan usaha. Lembaga keuangan ini juga kurang percaya memberikan pinjaman karena menilai usaha gadung ini tuh belum stabil. Kondisi ini membuat petani sulit meningkatkan peralatan maupun kapasitas produksinya. Selanjutnya ada pada aktor tengkulak. Nah, eh, di mana ditemukan permasalahan bahwa tidak ada tengkulak khusus untuk komoditas gadung. Artinya tidak ada perantara yang mau membeli gadung dari petani sehingga tidak terbentuk rantai pemasaran yang stabil. Jadi secara keseluruhan risk factor ini tuh bahwa semua masalah saling terhubung. Petani kesulitan menjual, konsumen takut membeli, penyuluh kurang memberikan edukasi, pemerintah tidak fokus terhadap komoditas gadung, dan juga lembaga keuangan sulit dipercaya dan tengkulak tidak terlibat dalam rantai pemasaran. Semua hubungan ini tuh ada sebab akibatnya karena menjadi hambatan dalam pengembangan komoditas gadung di Desa Seminar Salit. Lalu selanjutnya yang kedua ini ada analisis catwalk yang dimana di sini ada yang pertama ada customer, yaitu pihak yang paling banyak menerima manfaat dari transformasi yang dilakukan masyarakat pelaku UMKM lokal di Desa Seminar Salit sebanyak 20 orang konsumen produk gacok dan sebagai penerima produk yang pangan inovatif. Lalu selanjutnya yang kedua ada aktor, yaitu pihak yang dapat melakukan transformasi saat sistem diimplementasikan ke dalam aksi dunia nyata yang sebenarnya. Nah, tim pengabdi atau peneliti ini dari Universitas Cordoba, 20 pelaku UMKM lokal sebagai peserta pelatih dan pelaksana produksi. Lalu yang ketiga ada transformation, yang dimana perubahan terjadi atau konversi dari input ke outputnya. Nah, inputnya itu pemanfaatan umbi gadung secara tradisional dengan nilai tambah rendah, kurangnya keterampilan pengolahan dan pemasaran. Lalu yang kedua ini ada outputnya, yaitu umbi gadung diolah menjadi produk inovatif gacok, gadung coklat yang aman, bernilai ekonomi tinggi, memiliki kemasan menarik, dan dipasarkan dengan lebih luas. Lalu yang keempat ada worldview, yaitu perspektif atau cara pandang yang membuat transformasi menjadi berarti. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, yaitu mengoptimalkan potensi gadung untuk menciptakan peluang usaha baru, memperkuat ekonomi lokal, dan menghasilkan praktik pemberdayaan yang berkelanjutan. Lalu yang kelima ada owners, pihak atau kelompok yang bertanggung jawab yang dapat menghentikan transformasi. Perangkat Desa Seminar Salit dan lembaga pendidikan Universitas Cordoba sebagai penyelenggara program pengabdian. Lalu yang keenam ada
environment, yaitu kendala utama dari keseluruhan dependensi sistem yang berada di luar yang seharusnya terjadi, yaitu potensi lokal umbi gadung yang melimpah namun masih dianggap beracuan secara tradisional, dan juga keterbatasan modal usaha dan keterampilan desain kemasan UMKM, serta dukungan pemerintah desa, perguruan tinggi, dan juga lembaga terkait. Lalu yang ketiga di sini saya akan menjelaskan min mapping gacok ataupun gadung coklat. Nah, min mapping ini tuh menggambarkan mulai dari permasalahan hingga dampaknya. Bagian permasalahannya ini tuh menunjukkan bahwa pemasaran gadung ini tuh masih lemah, tidak ada tengkulak, nilai jualnya rendah, dan konsumen takut racun sehingga tingkat kepercayaannya juga rendah. Namun di sisi lain, Desa Seminar Salit ini tuh memiliki potensi lokal berupa ketersediaan ubi gadung yang melimpah. Nah, dan juga dari potensi ini tuh kemudian muncul inovasi gacok, yaitu produk olahan gadung yang aman dan higienis untuk meningkatkan nilai tambah serta memperdayakan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Nah, inovasi ini tuh dijalankan melalui beberapa metode seperti pemasaran melalui expo ataupun media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Nah, lalu selanjutnya ada pelatihan pengolahan dan pengemasan serta penguatan kelembagaan kelompok usaha bersama. Hasilnya cukup meningkat, yaitu dengan respon konsumen yang 78% puas, peningkatan keterampilan masyarakat hingga 85%, serta terbukanya peluang usaha baru bagi UMKM lokal. Jadi secara keseluruhan min mapping ini tuh menunjukkan bahwa inovasi gacok ini tuh berhasil mengubah permasalahan komoditas gadung menjadi peluang ekonomi melalui pengolahan yang aman, pelatihan yang tepat, dan strategi pemasaran yang efektif. Nah, jadi kesimpulan dari secara keseluruhannya ini tuh dari analisis rich picture, catwalk, dan min mapping ini tuh bahwa komoditas gadung ini tuh memiliki potensi besar, tetapi memang terhambat oleh masalah pemasaran, kurangnya kepercayaan konsumen, minimnya edukasi pengolahan, dan sulitnya akses modal. Nah, melalui adanya inovasi gacok ini, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pengolahan aman, pelatihan keterampilan, dan strategi pemasaran yang lebih baik. Hasilnya juga produk gadung ini tuh berhasil memiliki nilai tambah, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi baru. Nah, inovasi ini juga membuktikan bahwa potensi lokal ini tuh dapat diberdayakan secara efektif jika semua aktor terlibat dan masanya juga dipetakan dengan jelas. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.